Yuk kanca ingkusi kembira kembali lagi ya di Nyocot Podcast. Sudah lama ini konten gak ada, yang cari-cari waktu yang luang gitu untuk record konten ini. Dan kita bakalan ngelanjutin tema kita, ya kan, tema kita selama Nyocot Podcast ini, yaitu part ketiga ini adalah dari pembahasan mengenai Ikigai, yaitu istilah Jepang untuk menjelaskan kesenangan dan makna kehidupan. Ya guys, jadi kalian dengan bekerja itu juga bisa bahagia, dapat uang juga iya, kerja iya, ya kan, santai juga iya. Nah, jadi kalau kalian belum lihat dua part yang sebelumnya, monggo kalian mampir dulu ke sana, nggak apa-apa. Karena kalau kalian nggak mampir ke yang part pertama sama part kedua, nanti kalian nggak nyambung apa yang kita bahas dari part ketiga ini, gitu kan. Jadi bagi kalian yang concern dengan masa depan kalian, dengan kebahagiaan kalian, dengan pekerjaan kalian, monggo kalian simak Nyocot Podcast pada saat kita membahas Ikigai ini, yaitu sudah ada 3 part, ya kan. Part ketiga ini 2 part yang lalu, monggo silakan kalian cek. Oke, langsung aja kita bahas. Part ketiga ini sesuai judul yang mungkin sudah kalian baca atau mungkin belum malah, yaitu apakah, ini lanjutannya kemarin ya, yaitu apakah kemampuan saya itu layak mendapat bayaran. Jadi apakah skill kalian, ya kan, kemampuan yang bisa kalian lakukan itu tadi, itu layak mendapatkan bayaran atau enggak. Oke, kita menilik ke bahasan kita karena ini kan saling berkesinambungan ya, saling nyambung gitulah ya, apa yang kita bahas selama 4 part ini nanti. Ya kan, totalnya kan ada 4 part dan ini part ketiga gitu kan, dan ini semuanya nyambung. Makanya kalian tak rekomendasikan untuk lihat part-part sebelumnya dulu gitu. Nah, membahas mengenai apa sih kemampuan kalian, ya kan, seperti yang mungkin contoh ya, langsung aja ke diriku sendiri. Kayak kemampuanku kan yaitu gambar, bikin animasi, editing dan lain sebagainya. Pokoknya dalam hal itulah ya. Mungkin kalau dibuletin semuanya ya content creation gitulah ya mungkin. Nah, terus apakah kemampuan tersebut itu layak mendapatkan bayaran? Nah, ini sebenarnya mengenai research market juga. Research market itu apa sih bang? Apa sih mas gitu kan, research market? Research market adalah kemampuan untuk kalian dalam menilai minat dari orang-orang untuk membeli jasa kalian. Ya kan, jadi apa ya? Kalian harus bisa menilai orang-orang itu bakalan suka dengan kemampuan kalian nanti atau enggak gitu kan. Dan itu memang butuh diasah sih kemampuan ini, karena kalian harus melihat situasi, kondisi, ekonomi dan lain sebagainya, ya kan. Nah, ini harus kalian asah gitu kemampuannya juga. Dan melihat kemampuanku sendiri, ya kan, sekarang di zaman yang kayak gini ini, siapa yang enggak butuh video editing? Siapa yang enggak butuh animasi, entah untuk marketing, untuk film, untuk video simpel-simpelan, untuk konten dan lain sebagainya, itu pasti butuh gitu kan. Orang-orang itu pasti butuh. Makanya bisa dibilang kemampuan yang tak bawa ini, skillku ini, itu layak mendapatkan bayaran karena marketnya, ya kan, karena orang-orang minatnya itu banyak dengan skill yang tak hasilkan dengan kemampuan yang tak punya, gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah sekarang kalian sendiri bagaimana gitu ya. Dan ketika kalian sudah menemukan kemampuan kalian itu layak mendapatkan bayaran, ya kan, dan kebetulan ya kemampuan kalian itu adalah hal yang bisa kalian lakukan dengan baik, gitu kan. Misalnya contoh kemarin ya, kita lanjut ke contohnya membuat tahu isi gitu ya. Nah, apakah kan kemampuan kalian dari contoh 2 part sebelumnya itu kan membuat tahu isi gitu kan. Nah, ketika kalian pandai membuat tahu isi, ya kan, dalam artian kalian membuat tahu isinya itu enak, lezat gitu kan. Terus orang-orang kan, ya kalian kan pasti tahu sendiri, orang-orang banyak yang suka sama tahu isi gitu kan. Nah, kalau kedua hal ini tadi berpasangan alias cocok, ya kan, kalian bisa membuat tahu isi dengan baik, dengan enak, dengan lezat, dan orang yang minat dengan tahu isi ini banyak juga gitu kan. Nah, ini bisa dibilang kalian sudah mendapatkan yang namanya profesi kalian, karena kalian mendapatkan bayaran dari kemampuan yang kalian lakukan dengan baik. Ini disebut Ikigai.
dalam bentuk profesi. Jadi kalian sudah mendapatkan ikigai kalian dalam sektor profesi. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya ya kan kalian juga suka dengan membuat tahu isi, dalam artian kalian itu goreng-goreng tahu isi, ngeracik tahu isi itu kalian sukai, ya kan, kalian cinta banget dengan membuat tahu isi, nggak pernah bosen gitu kan ya. Nah, bisa dikatakan kalian sudah mendapatkan 2 ikigai dari tahu isi tersebut, ya kan, yaitu kalian mendapatkan ikigai passion, ya kan, kalian menemukan passion kalian, menemukan minat kalian, lalu kalian juga bakalan menemukan profesi kalian, ya kan, karena kalian dibayar dengan membuat tahu isi, kalian jago membuat tahu isi dengan baik, dan kalian suka membuat tahu isi. Ini menyambung dengan 2 topik kita kemarin, kayak gitu ya. Jadi mungkin ya bagi kalian yang sudah bekerja dan kalian merasa sudah mendapatkan kedua ikigai tadi, yaitu passion dengan profession, ya kalian bersyukurlah, karena nggak semua orang bisa mendapatkan ini gitu kan. Misal kayak aku, kembali ke contohku lagi ya, tahu isi tadi kan contohnya sudah, kembali ke contoh real lifeku gitu kan, aku sendiri ini ya yang kalian dengerin sekarang. Aku jujur suka dengan bidangku ini ya kan, dengan bidang animasi suka, dengan bidang editing juga suka, audio visual suka gitu kan. Jadi aku seneng banget sama pekerjaan ini, aku nggak pernah bosen gitu kan untuk terjun di dunia animasi, di dunia perfilman, di dunia editing, di dunia video konten dan lain sebagainya. Itu aku nggak pernah bosen, karena aku senang dengan profesiku, dengan dengan kemampuanku ini ya kan, dengan hobiku ini gitu kan. Dan alhamdulillahnya editing dan lain sebagainya tadi itu bisa tak lakuin dengan baik. Alhamdulillah, dari situ akhirnya aku mendapatkan yang namanya passion, ya kan, yang namanya passion. Ini contoh lain ya selain tahu isi tadi, contohnya aku sendiri gitu kan. Nah, apakah kemampuanku ini mendapatkan bayaran? Iya dong, ya kan. Di pekerjaanku yang sebelumnya, ketika aku kerja di perusahaan Jepang itu kan juga mengandalkan animasi dan juga bahasa Jepang, ya kan. Lagi-lagi apa yang tak sukai itu bisa tak lakukan dengan baik dan aku bisa mendapatkan bayaran. Lalu sekarang setelah aku resign, ya kan, karena ada beberapa hal, aku balik lagi ke freelance, ke animasi lagi, ya kan, ke animasi, video editing dan lain sebagainya, ya kan, pembuatan konten kayak gitu-gitu. Mendapatkan bayaran jelas, iya. Akhirnya aku mendapatkan profesiku gitu, karena aku mendapatkan bayaran dari apa yang bisa tak lakuin dan apa yang bisa tak sukai ini tadi. Makanya aku sudah mendapatkan ikigai passion dengan profession gitu, ya kan. Dan buat kalian yang mungkin masih berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan kalian dalam entah pekerjaan maupun hobi kalian atau apa yang mungkin kalian sukai gitu kan ya, tetap semangat lah, jangan pernah patah semangat, karena ya yakinlah bahwa yang di atas itu punya rencana untuk kalian sendiri. Dan jika mungkin sekarang belum saatnya, mungkin nanti gitu kan. Pernah ada ini ya kan, ajaran wejangan gitu kan, wejangan bahwasanya yang di atas itu kadang kalau misalnya nih ya nggak doa kalian atau keinginan kalian nggak dikabulkan, itu bukannya sepenuhnya nggak dikabulkan guys. Jadi mungkin keinginan kalian itu dikabulkan tapi diundur, ya kan, mungkin nanti di masa depan nanti keinginan kalian baru tercapai, atau mungkin keinginan kalian tersebut itu mungkin diganti dengan hal lain yang lebih cocok dan lebih berguna bagi kalian gitu kan ya. Jadi jangan pernah putus semangat untuk mengejar kebahagiaan kalian sendiri, entah itu untuk pekerjaan maupun hal yang kalian sukai, passion dan lain sebagainya. Jangan pernah capek untuk mengejar hal tersebut, ya kan. Kalau mungkin kalian masih ada di fase mencari, ya jangan lelah untuk mencari, karena pasti ada saatnya, ya kan. Kalau kalian masih merasa sekarang ini masih ada di bawah, ya namanya roda kehidupan selalu berputar gitu kan. Ada saatnya kalian di atas, ada saatnya kalian di bawah. Intinya sabar,
lakukanlah yang terbaik, tekun, ya kan, dan jangan lupa untuk selalu bertawakal dan berdoa. Itu mungkin ya. Part 3 ini cukup singkat karena kita tinggal tinggal ngasih contoh aja. Ini akan kalian tak kasih contoh. Mungkin tadi tahu isi sama dari aku sendiri pengalaman pribadiku gitu kan. Jadi monggo kalian cerna sendiri. Part ketiga ini cukup simpel karena kita tinggal menyatukan ini aja, menyatukan ikigainya gitu kan, menyatukan ikigainya agar kalian bisa mencapai kesenangan, kebahagiaan dalam hidup kalian. Kerja iya, dapat uang iya, bahagia juga iya, santai juga iya gitu ya. Jadi nggak stres gitulah ya istilahnya kayak gitu. Jadi itu dulu untuk part ketiga, cukup singkat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di part keempat. Mungkin nggak lama setelah part ketiga ini. Tunggu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Matur suwun. Stay bahagia ya kan. Jangan sedih, jangan stres, jangan depresi dan lain sebagainya. Aku minta ke kalian pokoknya jangan pernah depresi itu, karena jangan stres juga. Aku pernah di posisi kalian ya kan, dan aku bisa melewati itu semua. Aku yakin kalian semua juga bisa. Jangan pesimis dulu, oke? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Nyocot Podcast berikutnya di part keempat dari pembahasan Ikigai ini. Bye bye.